Tolong, gara-gara mengejar kupu-kupu, kita jadi tersesat di hutan. Namun, tunggu dulu. Mari kita mundur sejenak untuk melihat bagaimana awal mula petualangan luar biasa ini terjadi. Hari itu adalah hari yang sangat cerah dan hangat, sempurna untuk sebuah penjelajahan kecil di halaman belakang rumah. Diva, seorang penjelajah cilik yang selalu penuh dengan rasa ingin tahu, sedang bersiap untuk mencari harta karun alam. Tentu saja ia tidak sendirian. Diva selalu ditemani oleh sahabat setianya, seekor kucing oranye berbadan gempal yang sangat menggemaskan, bernama Meng. Meng adalah kucing yang sangat lincah, meskipun perutnya seringkali menyentuh rumput saat ia berlari riang. Tanpa disangka-sangka, seekor kupu-kupu berwarna biru yang sangat indah dan bersinar terbang melewati hidung Meng. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dengan anggun, seolah-olah mengajak mereka bermain kejar-kejaran. Meng yang memiliki naluri berburu alami tentu saja tidak bisa membiarkan mainan terbang itu lolos begitu saja. Dengan satu lompatan besar yang mengejutkan, Meng melesat ke depan, meninggalkan area halaman rumah yang aman. Diva yang sangat menyayangi kucingnya dan takut Meng akan berlari terlalu jauh, segera berlari menyusulnya. Ia terus melangkah mengikuti arah lari kucing gemuk itu tanpa menyadari bahwa mereka semakin jauh meninggalkan pekarangan rumah yang familiar. Pengejaran yang seru itu akhirnya berhenti ketika kupu-kupu biru tersebut menghilang di balik kanopi daun yang tebal. Meng yang kelelahan akhirnya duduk sambil menjilat cakarnya dengan wajah tanpa dosa. Namun, ketika Diva mengatur napasnya dan mulai melihat ke sekeliling, sebuah kesadaran yang mengejutkan menghantamnya. Pohon-pohon di sekitar mereka kini terlihat sangat besar, menjulang tinggi, menyembunyikan langit biru. Suara-suara dari jalanan desa sudah tidak terdengar lagi, digantikan oleh paduan suara serangga hutan dan kicauan burung yang asing. Diva menyadari bahwa mereka telah berlari terlalu jauh dan kini benar-benar berada di bagian hutan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Untuk sesaat, kepanikan kecil mulai menyelimuti hati penjelajah ciri kita. Diva membayangkan betapa luasnya hutan ini dan betapa kecilnya dirinya beserta kucing kesayangannya. Ia membayangkan berbagai rute acak yang mungkin akan membawa mereka berputar-putar tanpa arah. Tubuhnya sempat gemetar memikirkan bagaimana caranya kembali sebelum waktu makan malam tiba. Sementara itu, Meng justru terlihat sangat santai, seolah-olah menganggap bahwa tersesat di hutan hanyalah bagian dari jadwal bermain harian mereka. Kucing gemuk itu hanya memiringkan kepalanya, menatap Diva yang sedang panik dengan tatapan kosong yang sangat lucu dan menggemaskan. Namun, Diva bukanlah anak yang mudah menyerah. Ia teringat pada buku saku petualang yang selalu dibacakan oleh kakeknya sebelum tidur. Buku itu mengajarkan bahwa aturan pertama saat menyadari diri kita tersesat adalah jangan pernah panik. Diva segera menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan menghembuskannya secara perlahan untuk menenangkan detak jantungnya. Ia menyugesti dirinya sendiri bahwa alam selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang mau mengamati. Kesabaran dan ketenangan adalah kunci utama. Setelah merasa jauh lebih tenang, Diva membuka matanya. Kini diwarnai dengan semangat baru untuk memecahkan teka-teki alam ini dan memimpin Meng kembali pulang dengan selamat. Langkah pertama yang dilakukan Diva adalah mencari petunjuk arah yang paling mendasar di alam liar. Matanya dengan cepat menyapu sekeliling hingga tertuju pada sebuah pohon raksasa yang sangat tua. Diva segera berjongkok di dekat pangkal pohon tersebut dan mengamati bagian batangnya dengan saksama. Ia memperhatikan bahwa ada lapisan lumut hijau yang tumbuh sangat lebat dan tebal, tetapi anehnya hanya pada satu sisi batang pohon saja. Mengan yang selalu ingin tahu ikut-ikutan mendekat, bahkan mengembelkan hidung kecilnya yang basah ke permukaan lumut yang lembut tersebut, mengendus-endus aroma tanah basah yang khas dari tanaman itu. Narator teringat pada sebuah fakta alam yang luar biasa. Lumut biasanya menyukai tempat yang lembab dan sejuk. Karena matahari terbit dari timur dan bergerak ke barat, ada satu sisi pohon yang seringkali kurang mendapatkan sinar matahari langsung yang panas, sehingga sisi itulah yang menjadi tempat favorit lumut untuk tumbuh subur. Dengan mengamati sisi pohon mana yang paling banyak ditumbuhi lumut, seorang petualang bisa memperkirakan arah mata angin tanpa memerlukan kompas. Pengetahuan ini membuat Diva tersenyum lebar.
Ia kini memiliki titik acuan yang jelas untuk mulai melangkah. Ia tahu bahwa desa mereka berada di arah tertentu dari sisi lutan yang berlumut ini. Dengan panduan arah dari lumut di batang pohon tadi, Diva mulai memimpin perjalanan dengan penuh rasa percaya diri. Ia membusungkan dadanya dan melangkah tegap seperti seorang pemimpin regu penjelajah yang berpengalaman. Mung pun tidak mau kalah. Kucing gembul itu berbaris tepat di belakang langkah kaki Diva, mengangkat ekor bergarisnya lurus ke atas bagaikan sebuah antena. Perjalanan mereka melintasi semak-semak pakis yang hijau dan hamparan jamur beraneka warna terasa sangat menyenangkan. Mereka kini merasa seperti sedang melakukan misi penjelajahan rahasia, bukan seperti anak dan kucing yang sedang tersesat di tengah hutan belantara. Namun, petualangan sejati tidak akan lengkap tanpa adanya kejutan yang mendebarkan. Tiba-tiba saja, Diva menghentikan langkahnya secara mendadak. Ia menahan napas dan merendahkan tubuhnya. Matanya tertuju lurus ke arah sebuah semak berdaun lebar yang berada tepat di jalur perjalanan mereka. Meng yang sedang berjalan santai tanpa sengaja menabrak bagian belakang kaki Diva dan ikut terdiam. Di balik semak-semak rimbun tersebut, perlahan-lahan muncul sebuah bayangan yang sangat besar. Bayangan itu terlihat bergerak perlahan, menampilkan siluet sesosok makhluk raksasa yang memiliki ekor panjang yang sedang mengibas-ngibas dengan tenang di atas tanah hutan. Suasana seketika menjadi sunyi senyap saat makhluk yang menciptakan bayangan itu akhirnya melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Makhluk itu ternyata adalah seekor harimau hutan yang sangat besar dan gagah, dengan bulu berwarna oranye terang yang dihiasi corak loreng hitam pekat yang indah. Harimau itu menatap tajam ke arah dua penjelajah kecil kita, memberikan kesan garang yang langsung membuat lutut Diva gemetar. Insting bertahan hidup Diva langsung bekerja, menyuruhnya untuk tidak bergerak tiba-tiba agar tidak memprovokasi sang penguasa hutan yang terlihat sangat mengintimidasi tersebut. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Meng selanjutnya sungguh di luar dugaan. Alih-alih berlari ketakutan atau bersembunyi di balik kaki Diva, kucing bertubuh bulat itu justru melangkah maju dengan penuh percaya diri. Dalam pikiran sederhana Meng, makhluk belang berukuran raksasa di hadapannya ini bukanlah pemangsa yang berbahaya, melainkan hanyalah sesama kucing yang kebetulan memiliki ukuran tubuh yang tidak biasa. Meng memandang harimau itu dengan mata bulatnya yang bersinar penuh rasa persahabatan. Sementara itu, sang harimau terlihat sangat terkejut. Ia mengernyitkan dahinya heran melihat ada makhluk sekecil itu yang berani menatapnya secara langsung. Tingkah laku Meng semakin membuat situasi menjadi konyol. Tepat di antara Meng dan harimau tersebut, terdapat sebuah gulungan rumput kering yang tanpa sengaja terbentuk menjadi bulat menyerupai bola kecil. Meng yang pada dasarnya tidak bisa menolak benda berbentuk bulat apapun untuk dijadikan mainan, segera menghampiri gumpalan rumput tersebut. Ia menendus-endus bola rumput itu sebentar, lalu mulai menepuk-nepuknya dengan cakar kecilnya yang lincah. Diva yang masih bersembunyi di kejauhan hanya bisa memegangi dadanya, berharap-harap cemas melihat peliharaannya justru sibuk bermain di hadapan penguasa hutan yang perkasa itu. Keberanian Meng benar-benar tidak masuk akal. Setelah memastikan tekstur bola rumput itu sempurna untuk dimainkan, Meng mengambil ancang-ancang. Menggoyangkan bagian belakang tubuhnya yang bulat, ia lalu melesat maju dan melompat tinggi. Dengan satu ayunan kaki belakang yang sangat presisi, bagaikan atlet sepak bola profesional, Meng menendang bola rumput tersebut dengan sekuat tenaga. Bola itu melayang melengkung di udara dengan kecepatan sedang. Sangat disayangkan dan sekaligus menegangkan, arah terbang bola rumput kering itu menuju tepat ke arah hidung besar sang harimau yang masih terpaku mengamati kejadian aneh di depannya. Tepat mengenai sasaran, bola rumput kering itu mendarat dan memantul dengan sangat lembut, tepat di ujung hidung basah sang harimau. Kejutan kecil itu seketika melunturkan seluruh aura mengerikan yang sedari tadi dipancarkan oleh harimau tersebut. Refleks harimau itu sungguh di luar dugaan. Ia mencoba memfokuskan pandangannya pada benda yang baru saja mendarat di hidungnya, membuat kedua bola matanya menjadi juling. Raut wajahnya yang tadinya mengancam, kini berubah 180 derajat menjadi sangat menggemaskan dan konyol. Diva yang awalnya tidak berani melihat, kini menurunkan tangannya dan memandangi harimau itu dengan penuh keheranan. Ternyata, jauh di dalam lubuk hati harimau raksasa yang menakutkan ini, tersembunyi jiwa seekor anak kucing yang suka bermain. Harimau itu mulai merespons ajakan Meng.
Dengan canggung namun antusias, ia menjatuhkan tubuh besarnya ke atas rumput hijau, berguling telentang, dan mulai memukul-mukul kembali bola rumput itu menggunakan cakar depannya yang berukuran raksasa. Meng dengan gembira menyambut operan dari teman barunya, berlari ke sana kemari dan melompat memukul bola secara bergantian. Pemandangan di tengah hutan itu berubah menjadi area bermain yang paling tidak biasa, namun sangat menyenangkan untuk dilihat. Melihat persahabatan yang instan dan tak terduga antara peliharaannya yang mungil dengan hewan buas terbesar di hutan, ketegangan di dada Diva akhirnya benar-benar menghilang. Rasa takutnya menguap, digantikan oleh gelak tawa yang tidak bisa ia tahan lagi. Diva terduduk di atas sebuah batu besar sambil memegangi perutnya, tertawa lega melihat tingkah laku kedua jenis kucing yang ukurannya sangat kontras tersebut. Ia menyadari bahwa kadang-kadang hal yang paling kita takuti ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan, apalagi jika kita menghadapinya dengan niat yang baik, atau dalam kasus Meng, dengan sebuah bola rumput. Setelah puas beristirahat dan menertawakan momen konyol itu, Diva menyadari bahwa warna langit di atas kanopi pepohonan perlahan mulai berubah menjadi rona jingga keemasan. Matahari sudah mulai turun ke ufuk barat, menandakan bahwa hari akan segera berganti menjadi malam. Ini adalah saat yang krusial bagi penjelajah kita. Diva kemudian memperhatikan bayangan tubuhnya sendiri, yang kini tercetak memanjang di atas tanah hutan akibat sorotan cahaya matahari sore yang semakin rendah. Sebuah pelajaran tentang bertahan hidup di alam kembali muncul di benak anak pintar ini. Mengingat pengetahuan alamnya, Diva memahami bahwa matahari sore selalu terbenam di arah barat. Oleh karena itu, bayangan panjang yang membentang dari tubuhnya saat menghadap matahari secara otomatis pasti menunjuk ke arah timur. Diva mengambil sebuah ranting kecil dan membuat garis penanda di atas tanah berdebu, memastikan kalkulasi arah mata angin yang ia buat tepat. Dengan mengetahui di mana letak barat dan timur secara akurat, berkat bantuan bayangan matahari sore, Diva kini bisa memetakan ulang posisinya dan menyesuaikan jalur pulang ke desa dengan tingkat ketepatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah menemukan arah yang pasti, tiba saatnya bagi Diva dan Mang untuk melanjutkan perjalanan dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman baru mereka yang berukuran ekstra besar ini. Diva melambaikan tangan kecilnya ke arah sang harimau sambil memberikan senyuman termanis yang ia miliki, menyampaikan rasa terima kasih tanpa kata-kata, karena harimau itu tidak memakan mereka. Mang, dengan gaya manjanya yang khas, mendekati kaki depan raksasa sang harimau dan menggesekkan kepalanya dengan lembut sebagai bentuk salam perpisahan ala kucing. Sang harimau membalas pandangan mereka dengan tatapan mata yang damai, namun menyiratkan keengganan untuk berpisah. Ternyata, harimau itu belum ingin mengakhiri waktu bermainnya. Alih-alih masuk kembali ke dalam semak belukar yang gelap, kucing raksasa berloreng tersebut memutuskan untuk melangkah pelan mengikuti rombongan kecil kita. Ia memposisikan dirinya berjalan tepat di samping Diva dan Meng, seakan-akan bertindak sebagai pengawal pribadi yang sangat perkasa bagi mereka. Sesekali, harimau itu menyundul bola rumput keringnya ke arah Meng, yang langsung disambut dengan sundulan riang berisi kucing gempal. Diva tersenyum lebar, merasa sangat aman menyusuri hutan dengan perlindungan dari sang penguasa hutan yang ternyata memiliki hati yang sangat lembut. Perjalanan mereka yang dipandu oleh arah bayangan matahari akhirnya membawa sebuah hasil yang sangat menggembirakan. Mereka tiba di tepi sebuah sungai berbatu dengan air jernih yang mengalir gemericik dengan tenang. Diva kembali tersenyum penuh kebanggaan karena berhasil mengingat satu lagi hukum alam yang sangat penting. Aliran air sungai di pegunungan maupun hutan pasti akan selalu bergerak menurun, mencari tempat yang lebih rendah, dan bermuara di danau atau lautan. Dan yang terpenting, pemukiman manusia atau desa biasanya selalu didirikan di dekat aliran sungai. Mengikuti arus sungai ini adalah tiket pasti mereka untuk kembali ke rumah. Mereka berjalan menyusuri tepian sungai dengan langkah yang semakin ringan seiring dengan meredupnya cahaya matahari. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok penjelajah tak biasa ini untuk akhirnya mencapai batas terluar pepohonan hutan. Dari atas sebuah bukit kecil yang terbuka, mata Diva berbinar-binar melihat pemandangan yang sangat dirindukannya.
Di lembah yang tak jauh dari posisi mereka berdiri, hamparan atap rumah-rumah desa menyambut dengan damai. Kepulan asap tipis yang berasal dari tungku perapian rumah-rumah tersebut memberikan janji akan makanan hangat yang sudah menanti anak-anak yang lelah seharian bermain di luar. Di perbatasan antara alam liar dan desa, rombongan pengembara kita harus berpisah. Diva dan Meng berdiri di padang rumput yang aman, berbalik untuk melihat sahabat baru mereka untuk yang terakhir kalinya. Sang harimau duduk dengan anggun di batas pepohonan, meletakkan bola rumput kering sebagai kenang-kenangan di dekat cakarnya yang besar. Kucing raksasa itu seakan memberikan anggukan kecil dan lambaian pelan yang menandakan bahwa tugasnya sebagai pelindung sudah selesai. Dengan senyum lebar dan pengalaman bertahan hidup yang sangat berharga, Diva dan Meng akhirnya berlari pulang, membawa cerita petualangan luar biasa yang mungkin tidak akan dipercaya oleh siapapun.